Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Setiawan dan di sini saya akan menjelaskan diksi dan kalimat efektif. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan atau ide dengan baik. Diksi yang tepat dalam membuat kalimat paragraf atau wacana menjadi efektif dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Syarat-syarat diksi antara lain: yang pertama, kebenaran, yaitu kata yang dipilih haruslah benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Contoh kata mempengaruhi lebih tepat daripada kata mempengaruhi. Yang kedua, kecepatan, yaitu kata yang dipilih haruslah cermat dan sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Contoh kata tinggi memiliki makna yang berbeda dengan kata panjang. Yang ketiga, yaitu kecepatan, yaitu kata yang dipilih haruslah tepat dan sesuai dengan konteks kalimat atau wacana. Contoh dalam situasi formal sebaiknya menggunakan kata-kata yang baku. Yang keempat, kelaziman, kata yang dipilih haruslah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan mudah dipahami oleh pembaca. Hindari penggunaan kata-kata yang asing, tidak umum, atau terlalu ilmiah, karena dapat membuat kalimat menjadi sulit dipahami. Kata konotatif dan kata denotatif. Kata konotatif adalah kata yang memiliki makna tambahan selain makna sebenarnya. Makna tambahan ini biasanya bersifat kiasan atau emosional. Contoh, kata hati, makna denotatif, organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah. Makna konotatif, perasaan, cinta, dan keberanian. Kata denotatif adalah kata yang memiliki makna sebenarnya sesuai dengan definisi yang tercantum dalam kamus. Contoh kata hati, makna denotatif, organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah. Kata umum dan kata khusus. Kata khusus adalah kata yang maknanya luas dan tidak spesifik. Kata ini dapat merujuk pada berbagai macam hal, contoh hewan, tanaman, kendaraan, makanan, dan tempat. Kata khusus adalah kata yang maknanya lebih sempit dan spesifik dibandingkan dengan kata umum. Kata ini merujuk pada hal yang lebih konkret dan terdefinisi. Contoh, anjing, kata khusus untuk hewan. Bunga mawar, kata khusus untuk tanaman. Mobil, kata khusus untuk kendaraan. Nasi goreng, kata khusus untuk makanan. Rumah, kata khusus untuk tempat. Kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang mengacu pada hal-hal yang nyata dan dapat ditangkap oleh panca indera kita. Makna kata konkret bersifat objektif dan tidak bisa diukur, dilihat, diraba, didengar, atau dicium. Contoh benda, meja, kursi, buku, bunga. Contoh sifat, dingin, panas, manis, dan asin. Contoh tindakan, berlari, makan, tidur, menulis. Kata abstrak adalah kata yang mengacu pada hal-hal yang tidak berwujud dan tidak dapat ditangkap langsung oleh panca indera. Makna kata abstrak bersifat subjektif dan tidak bisa diukur secara langsung. Contoh konsep, cinta, demokrasi, keadilan, kebebasan. Contoh perasaan, sedih, bahagia, marah, dan takut. Contoh dari gagasan, ide, rencana, teori, dan konsep. Makna leksikal. Makna leksikal adalah makna dasar atau makna sebenarnya dari suatu kata. Makna ini dapat ditemukan dalam kamus atau leksikon. Ciri makna leksikal yaitu makna yang terikat pada bentuk kata. Contohnya, kata meja memiliki makna leksikal sebagai perabot rumah tangga yang memiliki permukaan datar dan berkaki. Kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang mengacu pada hal-hal yang nyata dan dapat ditangkap oleh panca indera kita. Makna kata konkret bersifat objektif dan tidak bisa diukur, dilihat, diraba, didengar, atau dicium. Contoh benda, meja, kursi, buku, bunga. Contoh sifat, dingin, panas, manis, dan asin. Contoh tindakan, berlari, makan, tidur, menulis. Kata abstrak adalah kata yang mengacu pada hal-hal yang tidak berwujud dan tidak dapat ditangkap langsung oleh panca indera. Makna kata abstrak bersifat subjektif dan tidak bisa diukur secara langsung. Contoh konsep, cinta, demokrasi, keadilan, kebebasan. Contoh perasaan, sedih, bahagia, marah, dan takut. Contoh dari gagasan, ide, rencana, teori, dan konsep. Makna leksikal. Makna leksikal adalah makna dasar atau makna sebenarnya dari suatu kata. Makna ini dapat ditemukan dalam kamus atau leksikon. Ciri makna leksikal yaitu makna yang terikat pada bentuk kata. Contohnya, kata meja memiliki makna leksikal sebagai perabot rumah tangga yang memiliki permukaan datar dan berkaki, digunakan untuk meletakkan makanan, barang, dan sebagainya.
Makna leksikal. Makna leksikal adalah makna dasar atau makna sebenarnya dari suatu kata. Makna ini dapat ditemukan dalam kamus atau leksikon. Ciri makna leksikal yaitu makna yang terikat pada bentuk kata. Contohnya, kata meja memiliki makna leksikal sebagai perabot rumah tangga yang memiliki permukaan datar dan berkaki. Digunakan untuk meletakkan makanan, barang, dan sebagainya. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul dari hubungan kata dengan kata lain dalam kalimat, atau makna yang terkandung dalam struktur kalimat. Ciri-ciri makna gramatikal: makna yang memerlukan prestasi khusus berdasarkan struktur kalimat. Contoh kata makan memiliki makna leksikal, memasukkan makanan ke dalam mulut dan mengunyahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dery Hidayah. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, angkatan 23 semester 2. Dengan NIM 2301024040. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok 1. Pembentukan kata. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia adalah proses bagaimana kata-kata baru diciptakan. Pembentukan kata secara internal menggunakan unsur-unsur yang sudah ada dalam bahasa Indonesia untuk menciptakan kata baru. Cara ini tidak melibatkan unsur serapan bahasa lain. Menggunakan unsur beberapa dari bahasa untuk menciptakan kata baru dalam bahasa Indonesia. Contohnya telepon dari bahasa Belanda, telepon. Internet dari bahasa Inggris. Taksi dari bahasa Prancis, taksi. Kesalahan pembentukan dan pemeliharaan kata. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata adalah penyimpangan dari kaidah bahasa Indonesia yang baku dalam proses penciptaan dan penggunaan kata. Kesalahan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk berikut: kesalahan pembentukan kata dan kesalahan pemilihan kata. Kesalahan pembentukan kata yaitu penggunaan inputan yang tidak tepat. Contohnya, mempercepat seharusnya mempercepat. Pengubahan kata yang tidak tepat. Contohnya, air mata seharusnya air spasi mata. Kesalahan pemeliharaan kata. Penggunaan kata yang tidak tepat sesuai dengan kata. Penggunaan kata yang tidak tepat sesuai dengan makna aslinya. Contoh, dia sedang bermain di kantor. Seharusnya dia sedang bekerja di kantor. Ungkapan atau idiomatik. Ungkapan atau idiomatik adalah gabungan kata yang maknanya tidak dapat diartikan secara harfiah. Maknanya sudah menyatu dan memiliki makna yang baru, berbeda dari makna kata-kata penyusunnya. Contoh, bagian air di daun talas, tidak mudah menerima nasihat. Bagai belukar muda, belum berpengalaman. Bagai telur di ujung tanduk, berada dalam situasi yang tidak sangat berbahaya. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan informasi dengan tempat yang jelas dan ringkas kepada pembaca atau pendengar. Kalimat ini mudah dipahami dan tidak menimbulkan keraguan atau kebingungan. Pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar bahasa Indonesia terdiri dari 6, yaitu ST, subjek pendidikan. Contohnya, Ani berlari. SPO, subjek pendidikan. Predikat objek. Contoh, Ani membaca buku. SPPL, subjek predikat pelengkap. Contoh, Ani berlari di taman. SPK, subjek predikat keterangan. Contoh, Ani berlari kemarin. SPOPL, subjek predikat objek pelengkap. Contohnya, Ani memberikan buku kepada adiknya di taman.
Yang terakhir, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh Ani membaca buku di taman kemarin. Jenis-jenis kalimat. Berdasarkan strukturnya, kalimat berikut menjadi 4 jenis, yaitu kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk tak sempurna. Kalimat majemuk tunggal yaitu kalimat yang hanya memiliki satu keulasan. Contoh Ani berlari. Kalimat majemuk setara yaitu memiliki kalimat yang terdiri dari 2 keulasannya atau lebih yang memiliki kedudukan sama. Contoh Ani berlari dan Rani berenang. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat yang terdiri dari 2 keluasa atau lebih yang memiliki kedudukan tidak sama. Contoh Ani berlari karena saya ingin sehat. Kalimat menyebut campuran. Kalimat yang terdiri dari 2 keulasan atau lebih yang memiliki kedudukan sama dan tidak sama. Contoh Ani berlari dan Rani berenang karena mereka ingin sehat. Video presentasi saya, kalau terdapat kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.